Selamat pagi, salam dan bahagia. Perkenalkan, saya Rizka Yulesa Fitri dengan NIM 2311355542 dari Program Studi Pendidikan Profesi Guru Sekolah Dasar. Pada kesempatan kali ini, saya izin mempresentasikan terkait mengulas asesmen di ruang kelas dan penyempurnaannya. Ini berkaitan dengan tugas topik 3, bagian demonstrasi kontekstual, mata kuliah pemahaman tentang peserta didik dan pembelajarannya. Oke, yang pertama terkait identitas modul. Modul ini disusun oleh Ibu Triwahyuni selaku Ibu Wali Kelas dari kelas 4 dari SD Negeri Ploso. Kemudian modul ini berkaitan dengan mata pelajaran IPAS dengan topik bagian-bagian tumbuhan. Dalam modul ajar ini terdapat dua tujuan pembelajaran. Yang pertama yaitu setelah mengamati gambar tentang bagian tumbuh-tumbuhan, peserta didik dapat mengidentifikasi bagian-bagian tubuh dari tumbuhan dengan tepat. Yang kedua, setelah melakukan kegiatan mengamati bagian tubuh tumbuhan, peserta didik dapat memahami fungsi dari masing-masing tubuh tumbuhan dengan benar. Kemudian, asesmen yang digunakan dalam modul ajar ini ada dua, yaitu formatif dan sumatif. Ini penjelasan berkaitan dengan asesmen di ruang kelas dengan topik bagian-bagian tumbuhan di fase B kelas 4. Untuk asesmen formatifnya, itu berbentuk tertulis dan lisan. Yang pertama, dalam asesmen formatif ini terdapat dua kegiatan asesmen. Yang pertama, peserta didik dapat menguraikan fungsi dari masing-masing bagian tubuh tumbuhan dari mengamati tumbuhan secara langsung. Ini bentuknya tertulis dalam kegiatan LKPD. Kemudian, kegiatan asesmen formatif yang kedua, peserta didik dapat mengidentifikasi bagian-bagian tubuh dari tumbuhan dari kegiatan mengamati gambar tentang bagian tubuh tumbuhan. Nantinya ini akan berbentuk lisan, yaitu guru memberikan pertanyaan secara langsung kepada peserta didik. Kemudian untuk asesmen sumatifnya, ini berbentuk proyek belajar, di mana peserta didik diminta untuk menanam dua jenis tanaman yang berbeda, kemudian diberikan perlakuan yang berbeda. Nah, kemudian mereka diminta untuk mengamati dan mengambil datanya terkait pertumbuhannya. Selanjutnya, peserta didik akan menganalisis hasilnya, hasil dari kegiatan mengamati, kemudian membuat laporan, kemudian ada presentasi, dan yang terakhir yaitu melakukan refleksi proyek belajar. Yang pertama, ini ada bagian asesmen yang sesuai dengan tahapan perkembangan peserta didik. Ini adalah hasil ulasan yang saya lakukan dari modul ajar kelas 4. Yang pertama, bagian asesmen yang sesuai dengan tahapan perkembangan peserta didik yaitu berada pada asesmen sumatif, yaitu pada kegiatan proyek belajar. Seperti yang kita ketahui, jika anak kelas 4 itu berada pada rentang usia 10-11 tahun, mereka berada di tahap operasional konkret. Mereka sudah mampu menggunakan logika dalam proses berpikir. Selain itu, mereka juga sudah mampu berpikir logis dan melakukan penalaran konkret terhadap suatu permasalahan yang dihadapkan kepadanya. Nah, ini terlihat atau tercermin dalam asesmen sumatif pada kegiatan peserta didik menanam tanaman dengan dua perlakuan berbeda, kemudian mengamati dan mengambil data pertumbuhannya. Setelah itu, mereka akan menganalisis hasilnya, hasil pengamatannya, kemudian membuat laporan, presentasi, serta melakukan refleksi proyek belajar.
Nah, dari kegiatan mengamati, kemudian mengambil data pertumbuhan, menganalisis hasilnya, kemudian melakukan refleksi, presentasi. Nah, ini tentunya perlu pemikiran yang logis dan penalaran yang konkret untuk mencari jawaban dari menganalisis hasil, membuat laporan, presentasi, serta melakukan refleksi belajar. Kemudian untuk penyempurnaannya dari bagian asesmen yang sesuai dengan tahapan perkembangan peserta didik, menurut saya dalam asesmen yang sesuai dengan tahapan perkembangan peserta didik sudah tidak ada yang perlu diperbaiki lagi. Hal ini dikarenakan dalam setiap asesmen yang digunakan oleh guru sudah sesuai dengan tahapan perkembangan peserta didik, mulai dari berpikir konkret, kemudian berpikir kritis dan logis, dan sebagainya. Dan asesmen yang sesuai dengan perlunya mempertimbangkan aspek lingkungan, budaya, dan karakteristik peserta didik. Nah, dalam asesmen formatif, ini sudah sesuai dengan pertimbangan aspek lingkungan budaya dan karakteristik peserta didik. Hal ini tercermin dari kegiatan peserta didik dapat menguraikan fungsi dari masing-masing bagian tubuh tumbuhan dari mengamati tumbuhan secara langsung. Nah, kegiatan mengamati tumbuhan secara langsung ini merupakan salah satu hal yang mempertimbangkan aspek lingkungan budaya atau lingkungan sekitar peserta didik. Karena mereka akan terlibatlah secara langsung dengan lingkungan yang ada di sekitarnya. Kemudian, hal ini juga sesuai dengan karakteristik kelas 4 dari SD Negeri Ploso. Dari keseluruhan jumlah siswa, yaitu ada 5 anak, mereka itu menyukai pembelajaran yang dilakukan di luar ruangan kelas. Nah, kemudian untuk asesmen sumatifnya itu juga sudah sesuai dengan pertimbangan aspek lingkungan budaya dan karakteristik peserta didik, di mana peserta didik menanam tanaman dengan dua perlakuan berbeda, kemudian mereka mengamati. Nah, kegiatan mengamati tanaman yang mereka tanam secara mandiri itu sudah mempertimbangkan aspek lingkungan sekitar peserta didik. Hal ini dikarenakan peserta didik dapat terlibat aktif atau melakukan kegiatan secara langsung yang berkaitan dengan lingkungan sekitarnya. Kemudian dari asesmen yang berkaitan dengan lingkungan, budaya, dan karakteristik peserta didik ini, saya akan menyempurnakan pada asesmen formatif di kegiatan yang kedua, yaitu peserta didik dapat mengidentifikasi bagian-bagian tubuh dari tumbuhan dari kegiatan mengamati gambar tentang bagian tubuh tumbuhan. Menurut saya pribadi, asesmen tersebut dapat disempurnakan agar sesuai dengan karakteristik peserta didik, yaitu dengan mengidentifikasi bagian tubuh dari tumbuhan dari kegiatan mengamati tumbuhan secara langsung. Hal ini dikarenakan peserta didik kelas 4 itu menyukai pembelajaran yang menghadirkan media secara konkret atau nyata. Nah, hal ini juga mendukung istilahnya pemahaman peserta didik itu lebih mendalam. Hal ini dan lebih bermakna. Hal ini dikarenakan mereka melihat secara langsung, bisa menyentuh, bisa meraba terkait media yang dihadirkan secara nyata atau konkret. Nah, jika melalui gambar, mengamati gambar, itu kan mereka masih memerlukan imajinasi atau menerka-nerka, oh yang seperti ini, seperti ini. Nah, jika menggunakan tumbuhan secara langsung, mereka akan bisa meraba secara langsung, kemudian tidak memerlukan imajinasi. Dan bagian yang ketiga itu ada bagian asesmen yang menunjukkan kesesuaian dengan kemampuan peserta didik. Nah,
Berdasarkan hasil ulasan yang saya lakukan pada asesmen formatif, itu 2 hal yang akan dinilai sudah sesuai dengan kemampuan peserta didik. Di antaranya yaitu kegiatan mengamati, kemudian menjawab pertanyaan lisan dari guru. Nah, berdasarkan hasil observasi awal saya di kelas 4 yang berjumlah 5 orang, mereka itu sudah terbiasa melakukan kegiatan mengamati, kemudian menjawab pertanyaan lisan dari guru. Nah, berangkat dari adanya kebiasaan ini, menurut saya ini sudah sesuai dengan kemampuan peserta didik. Kemudian, dalam asesmen sumatif, itu menurut saya belum sesuai dengan kemampuan peserta didik, di mana berdasarkan hasil observasi dan pemantauan saat peserta didik kelas 4 itu belajar di kelas, peserta didik itu belum memiliki kemampuan untuk membuat laporan hasil pengamatan dan kegiatan refleksi proyek belajar. Mereka masih berada pada kemampuan menyampaikan apa hasil pengamatannya, belum sampai dalam tahap membuat laporan hasil pengamatan. Seandainya asesmen tersebut dilaksanakan, mungkin peserta didik akan kesulitan untuk membuat laporan hasil pengamatan. Karena dalam kegiatan sehari-hari atau kegiatan pembelajaran sehari-hari, mereka belum pernah diberikan pembelajaran terkait membuat laporan hasil pengamatan. Nah, terkait penyempurnaan dalam konteks sesuai dengan kemampuan peserta didik, dalam asesmen tersebut yang belum sesuai yaitu pada asesmen sumatif, di mana peserta didik menanam tanaman, kemudian diberikan 2 perlakuan yang berbeda, kemudian diamati, diambil datanya, dianalisis hasilnya, membuat laporan, presentasi, serta melakukan refleksi proyek belajar. Menurut saya, ini agar sesuai dengan kemampuan peserta didik, dapat dirubah menjadi peserta didik itu menanam tanaman, kemudian diberikan 2 perlakuan yang berbeda, kemudian menyampaikan hasil pengamatannya secara lisan. Pengubahan ini didasari adanya kemampuan peserta didik yang masih terbatas terkait menyampaikan apa hasil pengamatannya secara lisan ataupun secara tutor sebaya dengan teman, belum sampai dalam membuat laporan hasil pengamatan. Jadi nantinya setelah mereka mengamati, kemudian mengambil data, menganalisis hasilnya, baru mereka akan mempresentasikan apa sih yang sudah ia amati, ia analisis dari kegiatan proyek belajar menanam tanaman dengan 2 perlakuan yang berbeda. Selanjutnya, ini di bagian keempat, itu ada bagian asesmen yang menunjukkan kesesuaian bahwa sudah memberikan ruang bagi peserta didik untuk memberikan umpan balik terhadap proses pembelajaran. Berdasarkan hasil ulasan saya, dalam asesmen formatif, itu sudah memberikan ruang bagi peserta didik untuk memberikan umpan balik terhadap proses pembelajaran, yaitu pada asesmen lisan terkait menyebutkan atau mengidentifikasi bagian-bagian tumbuhan. Melalui pertanyaan lisan, apabila peserta didik belum benar dalam menjawab pertanyaan dari guru terkait menyebutkan bagian-bagian tumbuhan, maka guru dapat secara langsung memberikan umpan balik berupa pembenaran dari jawaban lisan peserta didik. Nah, dari kegiatan ini, peserta didik menjadi tahu, oh, ini menjadi kesalahan saya, maka akan saya benarkan di kemudian hari. Nah, namun dalam kegiatan asesmen yang kedua, itu berkaitan dengan mengaitkan fungsi dari bagian-bagian tumbuhan melalui pengerjaan LKPD.
Menurut saya itu belum sesuai dengan keterkaitan memberikan ruang bagi peserta didik untuk memberikan umpan balik. Hal ini dikarenakan setelah mengerjakan LKPD tidak ada proses presentasi, sehingga peserta didik tidak mengetahui benar atau salah ketika dia mengerjakan LKPD. Selanjutnya, itu ada di bagian sumatif. Menurut saya, bagian ini sudah sesuai dengan keterkaitan memberikan umpan balik pada peserta didik terhadap proses pembelajarannya. Hal ini dikarenakan terdapat kegiatan refleksi proyek belajar. Melalui kegiatan ini, siswa ataupun peserta didik akan mendapatkan umpan balik terhadap proses pengerjaan proyek belajar. Kemudian penyempurnaan dari kesesuaian untuk memberikan umpan balik bagi peserta didik terkait proses pembelajarannya, yaitu di asesmen formatif pada tes tertulis. Pada asesmen formatif, tes tertulis itu kan mereka mengerjakan LKPD, di mana peserta didik hanya diminta untuk mengerjakan LKPD saja tanpa adanya pembahasan hasil pengerjaan LKPD. Seharusnya setelah selesai mengerjakan LKPD, diadakan kegiatan presentasi di mana nantinya setiap peserta didik bisa memberikan pendapat, kemudian saran, ataupun pembenaran jika ada pengerjaan LKPD yang salah. Nah, ketika mereka mendapat saran, pendapat, ataupun pembenaran terhadap apa yang mereka kerjakan, pastinya mereka langsung bisa menilai bagaimana proses pembelajaran yang telah mereka lakukan. Bagian mana yang masih perlu saya perbaiki, dan bagian mana yang masih atau perlu sangat saya tingkatkan dipertahankan. Kemudian bagian terakhir berkaitan dengan hal yang ingin Anda tingkatkan untuk lebih memaksimalkan efektivitas asesmen dengan memperhatikan tahapan perkembangan peserta didik, kemudian lingkungan budaya, karakter peserta didik, serta kemampuan peserta didik. Menurut saya, jika suatu saat saya menjadi guru di kelas 4 yang ada di SD Negeri Pelosok, terdapat beberapa hal yang ingin saya tingkatkan untuk lebih memaksimalkan terkait efektivitas asesmen yang memperhatikan tahapan perkembangan peserta didik, kemudian lingkungan budaya, karakter, serta kemampuan peserta didik. Yang pertama, saya akan meminta peserta didik untuk mempresentasikan hasil ketika mereka mengerjakan LKPD. Dalam penilaian formatif, ada kegiatan penilaian keterampilan. Nah, keterampilan ini salah satunya bisa melalui presentasi. Melalui kegiatan presentasi, ini seorang guru dapat melakukan terhadap kemampuan pemahaman mereka berdasarkan sejauh mana ia memahami suatu materi pembelajaran. Selain itu, jika pengerjaan LKPD itu dipresentasikan secara tidak langsung dari teman, sejawat, ataupun guru bisa memberikan umpan balik terhadap pengerjaan LKPD mereka. Nah, dari umpan balik ini kita bisa memberikan ruang kepada peserta didik untuk mempertahankan dan meningkatkan apa yang sudah menjadi kekuatannya, kemudian bisa lebih meningkatkan atau mengupayakan kelemahannya agar kelemahannya itu bisa berubah menjadi kekuatannya. Kemudian saya akan lebih banyak menggunakan penilaian formatif. Hal ini dikarenakan asesmen formatif memberikan umpan balik yang dapat diterima secara langsung kepada peserta didik tentang kemajuan belajar mereka. Sehingga mereka memungkinkan untuk terus meningkatkan pemahaman mereka secara bertahap. Demikianlah hasil presentasi terkait ulasan saya terkait asesmen di ruang kelas dan penyempurnaannya. Sekian, salam dan bahagia.